Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 65. Maka mulailah rencananya untuk mendapatkan seekor kuda bagi Empu Baladatu, maka mendapatkan seekor kuda tentu akan dapat dilakukannya dengan mudah meskipun demikian Empu Baladatu tidak mau merampas kuda seseorang dengan terang-terangan. Ketika ia melihat seekor kuda yang tegar di sebuah kandang, maka ia pun tertegun. Empu Baladatu tidak meneruskan perjalanannya. Ia berhenti di sebuah bulak di bawah sebatang pohon yang rindang. Seperti seorang perantau yang kelelahan, ia pun kemudian duduk bersandar dengan mata yang setengah terpejam. Sebenarnya lah Empu Baladatu memang sedang terkantuk-kantuk. Ia sama sekali tidak cemas bahwa seseorang akan dapat mengenalnya di tempat yang terasing itu. Seperti yang dilakukan sebelumnya, maka jika tidak ada seorang pun yang melihat, ia telah memetik buah jagung muda. Tanpa dipanggang di atas api, jagung muda itu langsung dimakannya. Burung-burung di langit makan jagung juga mentah, katanya mereka juga tetap hidup dan terbang di langit yang biru. Ketika kemudian malam turun, mulailah Empu Baladatu dengan rencananya. Ia ingin mendapatkan kuda yang tegar di kandang yang dilihatnya di siang hari itu. Dengan hati-hati Empu Baladatu mendekati regol halaman. Rumah itu tidak terlalu besar. Tetapi agaknya pemiliknya rumah itu termasuk orang yang agak berkecukupan di padukuhan. Ketika Empu Baladatu yakin bahwa rumah itu tidak dijaga, maka ia pun dengan diam-diam telah menyelinap memasuki dinding halaman dan hilang di dalam kegelapan. Sejenak Empu Baladatu meyakinkan, apakah pemilik rumah itu sudah tidur nyenyak, dan tidak ada lagi seseorang yang masih terbangun di bagian belakang. Setelah yakin barulah Empu Baladatu mendekati kandang kuda dengan hati yang berdebar-debar. Dengan hati-hati dan lembut Empu Baladatu mulai menyentuh kuda itu. Dibelainya lehernya perlahan-lahan. Barulah kemudian Empu Baladatu membuka selarak kandang itu dan menarik kuda itu dengan hati-hati keluar. Sejenak Empu Baladatu memasang kendali dan pelananya yang tersangkut pada tiang kandang itu, seolah dengan sengaja telah disediakan. Barulah ketika semuanya sudah siap Empu Baladatu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Empu Baladatu tidak mau mengejutkan pemilik rumah yang sedang tidur nyenyak itu. Ia menuntun kuda itu sampai ke regol halaman. Perlahan-lahan didorongnya pintu regol itu dan barulah kemudian ia meloncat ke punggung kuda yang telah berhasil dicurinya itu. Tetapi belum lagi kuda itu berderap, dua orang yang kebetulan lewat di jalan di depan regol itu terhenti dengan ragu-ragu. Di bawah cahaya obor ia mengamati wajah Empu Baladatu yang belum pernah dikenalnya. "Hi, siapakah kau?" "Aku belum pernah melihatmu," bertanya salah seorang dari mereka. "Aku mengenal penghuni rumah ini seperti mengenal keluargaku sendiri. Tetapi aku belum pernah mengenalmu." Empu Baladatu tergagap. Ia tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja ia akan dihadapkan pada pertanyaan seperti itu. Sehingga akhirnya ia menjawab asal saja terucapkan. "Aku tamu yang akan kembali pulang." "Tetapi di manakah yang punya rumah?" "Dan aku kenal kuda ini," sahut yang lain. Empu Baladatu menjadi semakin bingung. Sedangkan orang itu mendesaknya lagi. "Kau mencurigakan. Turunlah jika kau benar-benar tamu penghuni rumah ini. Aku akan mohon maaf. Tetapi sebaiknya, aku bertanya dahulu kepada pemilik kuda yang sedang kau pakai." Empu Baladatu bukannya seorang yang sabar. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia menggeram. "Minggirlah, atau kepalamu akan terinjak oleh kaki kuda ini." Kecurigaan kedua orang itu kian bertambah. Karena itu, salah seorang kemudian berkata, "Kisanak, aku baru saja pergi ke sawah menelusur air yang memang agak sulit sekarang ini bagi persawahan. Kebetulan saja aku jumpai kau yang menumbuhkan kecurigaan padaku. Agaknya kau benar-benar orang bermaksud buruk. Turunlah, atau aku akan menghantam kepalamu dengan cangkul." Empu Baladatu tidak menjawab. Tiba-tiba saja kedua tumitnya telah menyentuh perut kudanya, sehingga kuda itu pun terkejut dan meloncat. Kedua orang itu memang berusaha untuk menghalang-halangi. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Empu Baladatu. Karena itulah, maka keduanya pun kemudian terpelanting dan berguling beberapa kali menyeberang jalan. Sementara itu, kuda yang dipergunakan oleh Empu Baladatu itu telah berderap dan hilang di kegelapan.
Ternyata bahwa keributan itu terdengar oleh penghuni rumah itu sehingga ia pun kemudian terbangun dan dengan hati-hati keluar rumah lewat pintu butulan. Derap kaki kuda yang keluar dari halaman rumahnya telah menarik perhatiannya. Dengan tergesa-gesa ia menengok kandangnya. Namun kudanya sudah tidak ada di dalamnya lagi. Orang itu kemudian berlari-lari ke halaman depan. Ketika ia melihat regol halamannya terbuka, ia pun langsung keluar halaman dan turun ke jalan. Ia terkejut melihat kedua orang tetangganya yang dengan susah payah berusaha bangkit sambil menyeringai kesakitan. "Kenapa?" pemilik kuda itu bertanya. Kedua tetangganya pun kemudian menceritakan bahwa mereka menjadi curiga ketika mereka melihat seseorang yang keluar dari regol halaman itu di atas punggung kuda di malam hari tanpa seorang pun yang mengantarkannya meskipun hanya sampai turun ke jalan. "Kami tidak berdaya," desis salah seorang dari keduanya. Bagaikan senyuman maut yang memanggilnya dari alam yang lain. Pemilik kuda itu mengangguk-angguk. Katanya, "Di padukuhan ini biasanya tidak pernah terjadi kerusuhan seperti ini. Tentu bukan kebanyakan orang yang sekedar ingin mencuri." Kedua orang tetangganya itu mengangguk-angguk. Mereka masih saja menyeringai memegang pinggang masing-masing. "Punggungku rasa-rasanya patah," desis yang seorang. "Aku tidak melihat orang itu berbuat sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja aku sudah terpelanting jatuh," sambung yang lain. "Sudahlah. Aku tidak dapat menyalahkan kalian. Marilah masuklah. Kita dapat berbicara lebih panjang." Kedua orang itu berpandangan sejenak. Namun karena pinggang mereka rasa-rasanya masih sakit juga, maka keduanya pun kemudian mengikuti pemilik rumah itu dan naik ke pendapa. Istri pemilik rumah itu yang kemudian terbangun juga telah menyuruh pelayannya untuk merebus air, sehingga ketiga orang yang bercakap-cakap di pendapa itu pun kemudian masing-masing mendapat semangkuk minuman panas. "Tentu seseorang yang sekedar memerlukan seekor kuda," desis pemilik kuda itu kemudian. "Ya," sahut yang lain. "Itu adalah kesimpulan yang paling mendekati kenyataan. Tidak ada kemungkinan yang dapat dipertimbangkan lagi. Bagaimanapun juga, kita akan melaporkannya besok kepada Ki Buyut. Mungkin padukuhan ini perlu mengambil tindakan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang lebih parah. Jika ia hanya memerlukan seekor kuda untuk mempercepat perjalanan jauhnya, dan tidak menimbulkan akibat apa-apa di kemudian hari, biarlah aku ikhlaskan kudaku. Tetapi jika yang terjadi ini baru permulaan dari kejadian-kejadian yang akan berkepanjangan, maka agaknya Ki Buyut perlu mengetahuinya." Ternyata ketiga orang itu tidak berusaha membangunkan tetangga-tetangganya yang lain. Tetapi mereka berjanji di pagi harinya akan bersama-sama menghadap Ki Buyut untuk memberikan kesaksian atas hilangnya seekor kuda pemilik rumah itu. Ternyata peristiwa itu telah cukup menggemparkan padukuhan kecil yang biasanya selalu tenang dan damai itu. Dari mulut ke mulut, berita tentang hilangnya seekor kuda dan usaha kedua orang untuk mencegahnya telah menjalar ke seluruh padukuhan. Setiap orang mempercakapkannya dengan hati yang cemas dan berdebar-debar. Seperti yang direncanakan, maka pemilik kuda itu pun pergi menghadap Ki Buyut bersama dengan kedua orang tetangganya yang menyaksikan langsung orang yang telah mengambil keduanya petani sama sekali tidak berhasil mencegahnya itu. Laporan itu diterima Ki Buyut dengan wajah yang tegang dan bersungguh-sungguh. Baginya persoalan itu merupakan persoalan yang cukup gawat dan tentu akan menggetarkan padukuhan yang tenang. Para bebahu yang lain pun menjadi cemas. Bahwa seseorang telah mencuri kuda adalah sesuatu yang benar-benar telah menyinggung perasaan setiap orang di padukuhan itu. "Kenapa hanya seekor kuda?" bertanya Ki Buyut seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. "Kenapa ia tidak mengambil yang lain?" "Seperti yang aku katakan Ki Buyut. Agaknya orang itu memang hanya memerlukan seekor kuda saja," jawab orang yang kehilangan. "Ia bukan seperti kebanyakan penjahat yang ingin merampas harta benda." Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, "Itulah yang lebih berbahaya. Jika jelas yang datang itu adalah seorang yang hanya menginginkan harta benda, persoalannya akan terbatas. Tetapi jika tidak, mungkin masih akan berkepanjangan. Tidak ada kesimpulan lain yang dapat dilakukan kecuali mengadakan kesiagaan sepenuhnya di seluruh padukuhan." Bahkan padukuhan-padukuhan tetangga pun mulai menjadi ribut ketika mereka mendengar tentang pencuri kuda yang penuh dengan rahasia itu. Dalam pada ini, selagi orang-orang di padukuhan itu menjadi ribut, Empu Baladatu telah berpacu semakin jauh.
Ia tidak lagi memilih jalan. Ia tidak peduli lagi apakah ada orang yang menghiraukannya atau tidak. Tetapi agaknya memang tidak banyak orang yang memperhatikan orang lain dengan saksama. Demikian juga, orang-orang yang berpapasan dengan Empu Baladatu tidak begitu menghiraukannya, bahwa pakaiannya kusut dan robek. Luka-lukanya yang masih berdarah karena terlalu banyak untuk bergerak dan kesan wajahnya yang penuh dendam dan kebencian. Dengan seekor kuda maka Empu Baladatu telah berhasil mempercepat lari kudanya. Ia memang ingin langsung ke padepokannya dan menenangkan diri untuk beberapa lama. Terutama untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia tidak begitu menghiraukan padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Kedua padepokan itu tentu bagaikan lumpuh karena keduanya telah kehilangan orang-orangnya yang terbaik. Apalagi jika prajurit Singasari telah dengan sengaja datang untuk menghancurkannya. Keduanya tidak banyak berarti lagi, katanya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Empu Baladatu melepaskan keduanya. Ia sadar bahwa pada suatu saat ia akan datang untuk membina runtuhan di padepokan itu agar ia tetap mendapat pancadan di daerah di sekitar kota Raja Singasari. Tetapi untuk sementara Empu Baladatu akan berada di padepokannya. Sebelum rencananya yang pertama-tama adalah membuat hubungan dengan Linggapati, karena Linggapati pun tentu akan dibakar oleh dendam dan kebencian karena kematian adiknya. Sebenarnya lah, bahwa 1-2 orang yang melarikan diri dari medan pertempuran, berusaha dapat kembali ke Mahibit. Meskipun dengan kesulitan dan susah payah, akhirnya mereka dapat menghadap Linggapati dan melaporkan apa yang telah terjadi atas seluruh pasukan Empu Baladatu. Betapa kemarahan yang tiada taranya menghentak dada Linggapati sehingga rasa-rasanya dada itu akan pecah. Berita tentang kekalahan mutlak bagi orang-orang Empu Baladatu dan orang-orang Mahibit yang langsung dipimpin oleh Linggadadi itu, benar-benar merupakan berita terburuk yang pernah didengarnya. Jadi Empu Baladatu juga terbunuh? Ia bertanya dengan wajah tegang. Aku tidak tahu pasti. Mungkin terbunuh, mungkin luka parah. Pada saat-saat aku melarikan diri dari arena, semuanya rasa-rasanya sudah menjadi gelap dan tidak dapat diketahui dengan pasti. Linggapati menghentakkan kakinya. Kemarahan yang meluap-luap rasa-rasanya telah membakar jantungnya. Tetapi Linggapati bukan seorang yang mudah kehilangan akal. Ia mendengar laporan anak buahnya sampai tuntas kemudian mengurainya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dan yang dapat terjadi. Betapa bodohnya Baladatu. Seolah-olah ia sudah menjerumuskan Mahibit ke dalam kesulitan. Dengan kekalahan itu maka aku sudah kehilangan sebagian besar dari kemungkinan yang selama ini telah aku pupuk dengan hati-hati. Orang-orangku pun akan menjadi berkecil hati dan mungkin bahkan kehilangan gairah perjuangannya, berkata Linggapati kepada diri sendiri. Selebihnya, aku telah kehilangan adikku. Betapa bengalnya Linggadadi. Tetapi ia adalah orang yang memiliki kemampuan cukup untuk membantuku. Satu-satunya pembantuku yang paling aku percaya. Namun dalam pada itu, Linggapati pun memikirkan kemungkinan lain yang dapat terjadi atasnya. Mungkin para prajurit Singasari yang mendapat beberapa penjelasan dari orang-orangnya yang tertangkap, termasuk orang-orangnya dari lingkungan tertutup yang mengawal Linggadadi, akan datang ke Mahibit dan menghancurkan sama sekali. Itulah sebabnya Linggapati pun bertindak cepat. Ia menarik semua orang-orangnya dari lingkungan tertutupnya dan menempatkannya di sebuah padukuhan kecil yang terasing dan yang dihuni hanya oleh beberapa keluarga yang memang sudah berada di bawah pengaruhnya dengan taat. Biarlah mereka berada di tempat terpencil untuk beberapa saat, berkata Linggapati. Sekedar untuk menghindari kemungkinan buruk, jika orang-orang Singasari itu datang dalam waktu yang singkat. Sebelum persiapan-persiapan yang lebih mapan dapat aku lakukan. Tetapi dalam pada itu, Singasari tidak mengirimkan pasukan ke Mahibit dengan tergesa-gesa. Kemungkinan seperti yang dilakukan oleh Linggapati itu memang sudah diperhitungkan, sehingga yang datang adalah para petugas sandinya saja. Dengan bekal keterangan dari para tawanan, terutama orang berkumis yang ternyata memang merupakan salah seorang dalam dari padepokan tertutup orang-orang Mahibit, maka Singasari telah mengirimkan beberapa orang terpercaya untuk mengenal daerah itu sebaik-baiknya, sehingga apabila keadaan memaksa, prajurit Singasari dapat bertindak cepat dan tepat. Tetapi orang-orang Mahibit, terutama Linggapati pun bukan orang yang kurang perhitungan. Mereka pun sudah memperhitungkan bahwa Singasari tentu akan mengirimkan petugas sandinya berdasarkan keterangan para tawanan. Sehingga karena itulah, maka Linggapati telah membuat perubahan-perubahan yang dapat merubah seluruh wajah lingkungannya.
Seperti yang dilakukan oleh Linggapati, maka Empu Baladatu pun tidak tinggal diam. Ia pun membuat beberapa perubahan di dalam padepokannya. Tetapi, Empu Baladatu masih menganggap padepokan tidak akan mendapat pengawasan yang mendalam, karena sebagian terbesar dari orang-orangnya yang tertangkap dan terbunuh adalah orang-orang macan kumbang dan orang-orang dari padepokan Serigala Putih. Meskipun demikian tidak mustahil bahwa orangnya yang sedikit dari padepokannya yang jauh itu ada yang tertangkap hidup. Karena itulah, maka ia pun membuat beberapa penyamaran yang akan dapat mengelabuhi petugas-petugas sandi dari Singasari atas padepokannya yang jauh terpencil. Empu Baladatu sendiri kemudian tidak berada di padepokannya yang lama. Ia tinggal di sebuah padukuhan kecil yang kemudian seolah-olah telah menjadi padepokannya yang baru dengan para pengawalnya yang terpilih. Di tempatnya yang baru itu Empu Baladatu mencoba untuk menghirup kekuatan dari daerah di sekitarnya. Dengan melakukan hal-hal yang kadang-kadang nampaknya tidak masuk akal, maka Empu Baladatu bagi orang-orang di sekitarnya merupakan orang yang sangat dihormati dan ditakuti. Tetapi pengaruh Empu Baladatu bukannya pengaruh yang mencengkam sampai ke sumsum. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai seorang pemuka yang tidak dapat dibantah perintahnya. Bukan sebagai seorang pemimpin yang menuntun pengikutnya untuk memperjuangkan sebuah cita-cita yang luhur. Itulah sebabnya, maka pengaruh Empu Baladatu sukar untuk berkembang lebih jauh lagi. Namun demikian bukan berarti bahwa Empu Baladatu tidak berbuat apa-apa. Dendam dan kebenciannya benar-benar telah membakar jantungnya. Dengan segala ia mempengaruhi semua pihak yang mungkin dapat memperkuat pasukannya jika pada suatu saat diperlukannya. Sementara itu, ia masih tetap ingin membuat hubungan dengan Linggapati. Ia yakin bahwa Linggapati pun tentu dibakar oleh dendam seperti dirinya sendiri. Inilah sebabnya, ketika Empu Baladatu sudah merasa sembuh sama sekali, dan merasa telah mampu membina dirinya lebih baik lagi ia mencoba menjajaki jalan yang akan dirambahnya. Dengan 3 orang pengawalnya yang paling kuat, maka Empu Baladatu meninggalkan padepokannya menuju ke sekitar kota raja. Ia ingin melihat, apakah ada peningkatan kesiapsiagaan pada prajurit Singasari. Dalam pada itu, setelah terjadi peristiwa di padepokan Empu Sanggadaru, maka Singasari memang telah bersiaga menghadapi perkembangannya. Untuk sementara prajurit Singasari yang ada di padepokan Empu Sanggadaru memang tidak ditarik. Bahkan diperkuat dengan beberapa orang prajurit muda sambil menempa mereka. Di samping mereka, Mahisa Bungalan, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti masih berada di padepokan itu juga. Padepokan itu memang masih memerlukan perlindungan, berkata Mahisa Agni kepada para senapati. Ya, sahut Lembu Ampal. Setiap saat dendam Empu Baladatu dan Linggapati dapat meledak. Namun di samping itu, Singasari pun melakukan kegiatan pengawasan atas Mahibit dan daerah yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu menurut arah yang ditunjukkan oleh orang-orangnya yang tertangkap. Kegiatan sandi itu tidak boleh nampak dan menggelisahkan orang-orang di sekitar Mahibit dan sekitar padepokan Empu Baladatu, perintah pada senapati di Singasari. Tetapi, jangan menganggap mereka terlalu kecil, pesan Mahisa Agni. Mungkin saat ini mereka memang tidak nampak. Tetapi pada suatu saat mereka merupakan kekuatan yang dapat meledak dan mengguncangkan seluruh Singasari. Karena itulah, maka para pemimpin di Singasari pun tidak kehilangan kewaspadaan. Mereka selalu mengamati suasana yang berkembang di Mahibit dan daerah di sekitar padepokan Empu Baladatu. Namun sampai begitu jauh, prajurit Singasari tidak melakukan tindakan apapun juga, agar yang mereka lakukan tidak seperti mengguncang sarang lebah. Sebelum mereka yakin akan dapat berbuat sampai tuntas, maka yang mereka lakukan adalah sekedar pengawasan dalam pada itu, Empu Baladatu yang dalam perjalanan pengamatan pun telah melakukan penyamaran dengan sempurna, sehingga dapat terlepas dari penglihatan petugas sandi dari Singasari. Bahkan dengan cerdik, Empu Baladatu telah berhasil mendekati padepokan Serigala Putih. Kita harus dapat berbicara dengan salah seorang dan mereka, berkata Empu Baladatu. Kita akan menunggu orang yang aku kenal baik, yang lewat di luar padepokan. Kita menunggu di antara mereka yang pergi ke Pategalan, jawab pengawalnya. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa pekerjaannya kali ini mengandung beberapa kemungkinan. Jika orang-orang Serigala Putih tidak lagi memerlukannya, karena pengaruh prajurit Singasari, maka kehadirannya akan dapat membahayakannya. Tetapi Empu Baladatu siap menghadapi segala kemungkinan. Juga kemungkinan yang paling pahit sekalipun.
Ternyata Empu Baladatu harus menunggu dengan telaten, karena beberapa lama kemudian barulah seseorang lewat dengan membawa cangkul dari Pategalan yang tidak begitu jauh dari padepokan mereka. Hanya seorang, desis Empu Baladatu. Ya. Apakah aku harus memanggilnya? Aku mengenal orang itu dengan baik. Bawalah ke sini, aku ingin berbicara. Pengawal Empu Baladatu itu pun kemudian mendekati orang yang sedang berjalan itu. Sejenak orang itu termangu-mangu ketika langkahnya dihentikan. Apakah maksud Kisanak? Bertanya orang serigala putih itu. Aku perlu berbicara dengan Kisanak sebentar, jawab pengawal Empu Baladatu. Tidak di sini. Tetapi di balik gerumbul itu. Orang itu menjadi ragu-ragu kemudian sambil menggeleng ia jawab. Kenapa di sana? Katakan saja di sini. Aku tidak mau pergi ke sana. Jangan keras kepala Kisanak. Seseorang sedang menunggu kau di sana. Ia adalah orang yang penting bagimu, yang mungkin akan memberikan angin baru dan padepokanmu yang lesu itu. Orang itu masih ragu-ragu katanya kemudian, suruhlah ia datang kemari. Jangan keras kepala. Orang itu tentu kau kenal dengan baik. Siapa? Empu Baladatu. Empu Baladatu, orang itu menjadi tegang. Namun kemudian, jadi Empu Baladatu ada di sini sekarang? Ya. Di balik gerumbul itu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Apakah maksudnya sebenarnya? Ia ingin bertemu dengan salah seorang dari padepokan Serigala Putih dan kemudian orang-orang macan kumbang. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara pengawal Empu Baladatu mencoba membawa kesan pada wajah orang itu. Agaknya itu di padepokan Serigala Putih. Baru sejenak kemudian orang itu berkata. Baiklah. Aku akan menemui Empu Baladatu. Orang itu pun kemudian mengikuti pengawal Empu Baladatu ke balik sebuah gerumbul. Di balik gerumbul itu Empu Baladatu duduk seorang diri. Sementara dari kejauhan dan tersembunyi, pengawalnya yang lain mengawasinya sambil menunggui kuda-kuda mereka. Orang yang memang sudah mengenal Empu Baladatu itu pun kemudian duduk berhadapan. Agaknya setelah lama tidak bertemu maka orang itu pun kemudian menanyakan keselamatan dan kabar berita selama mereka berpisah. Aku baik-baik saja, berkata Empu Baladatu. Kau tentu sudah mendengar bahwa aku melarikan diri dari padepokan terkutuk itu. Aku membunuh orang yang menjagaku, kemudian meloncati dinding. Mereka terlalu menganggap aku tidak berdaya lagi dengan luka-lukaku saat itu. Ya Empu. Semuanya sudah mendengar serba sedikit tentang Empu. Orang-orang yang melarikan diri hanya mengatakan bahwa Empu mungkin tertangkap, mungkin terbunuh. Aku sendiri yang sempat lari saat itu. Tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah yang sudah terjadi. Tetapi kemudian kami mendengar berita bahwa Empu sempat lolos. Tetapi aku tidak langsung kembali ke padepokan ini. Aku tahu bahwa prajurit Singasari akan mencari aku kemari. Ya, jawab orang itu. Beberapa orang prajurit Singasari dan para cantrik dari padepokan Empu Sanggadaru telah datang kemari. Apakah mereka mencari aku atau untuk keperluan yang lain? Kedua-duanya. Mereka memerintahkan agar kami tidak melakukan tindakan yang dapat mencelakakan kami. Maksudnya, tentu agar kami tidak melakukan kegiatan lagi yang dapat menimbulkan kesan perlawanan atau bahkan persiapan untuk menyerang padepokan Empu Sanggadaru. Dan apakah yang kalian lakukan selama ini? Tidak apa-apa. Kami melakukan pekerjaan kami sehari-hari untuk dapat tetap hidup. Kami mengolah tanah yang ada dan memetik hasilnya bagi beberapa bagian yang sudah berbuah dan pantas dipetik. Mencukupi? Sekalipun. Orang itu menarik nafas dalam. Pada masa lampau semua kekurangan akan dengan mudah dapat dicukupi. Beberapa orang berkuda yang mendatangi beberapa padukuhan telah cukup untuk menambah semua kekurangan. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya lagi. Mereka tidak berani melanggar ancaman prajurit Singasari yang tentu akan mengambil tindakan yang keras. Kalian akan makan akar-akaran dan dedaunan, berkata Empu Baladatu kemudian. Orang itu tidak segera menyahut. Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa mereka pada suatu saat akan merasa kekurangan makan. Tanah yang tidak begitu luas dan kurang subur hanyalah sekedar memberikan bahan makan yang sebenarnya memang kurang mencukupi. Hi. Kenapa kau diam saja?
Apakah kalian memang sudah mempersiapkan diri untuk makan akar-akaran dan dedaunan? Desak Empu Baladatu. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak ada jalan lain Empu. Kami selalu dalam pengawasan. Jika kami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh prajurit Singasari, maka kami akan mengalami tindakan yang dapat merugikan kami sendiri. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti kalian tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menyatakan diri sebagai suatu kelompok yang bebas dan dapat menentukan sikap dan tindakan sendiri. Orang itu tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya kepada Empu Baladatu justru merupakan tuntutan, bahwa seakan-akan Empu Baladatulah yang harus bertanggung jawab atas kehancuran padepokan itu. Meskipun tidak dalam pengertian wadak. Karena justru kehancuran itu dialami di padepokan lain, Empu Baladatu yang seakan-akan mengerti apa yang tersirat dalam tatapan mata itu kemudian berkata, aku mengerti, bahwa kalian selalu dikejar oleh harapan untuk dapat bangkit kembali. Mungkin kalian menganggap bahwa aku telah ingkar akan tugas dan tanggung jawabku. Tetapi kelambatan itu terjadi karena aku sedang menyembuhkan luka-lukaku. Aku tidak dapat berbuat banyak dalam keadaan terluka parah. Aku meninggalkan padepokan Kakang Empu Sanggadaru dengan keadaan yang gawat, sehingga aku memerlukan waktu penyembuhan yang cukup panjang. Dan kini aku sudah sembuh. Aku ingin melihat-lihat dan kemudian memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat kita tempuh bersama. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia merasa berdiri di simpang jalan. Rasa-rasanya ia sudah jemu untuk melibatkan diri ke dalam dunia yang kelam meskipun dengan harapan-harapan. Selama ini yang dijumpainya hanyalah kegagalan-kegagalan dan bahkan hampir kemusnahan. Namun demikian, tanpa berbuat apa-apa, maka padepokannya pun tentu akan menjadi semakin kering. Kekurangan makan yang barangkali akan semakin parah sehingga dapat menimbulkan bahaya kelaparan bagi penghuni padepokan itu. Jangan gelisah, berkata Empu Baladatu kemudian. Jika kalian masih mempunyai kepercayaan kepadaku, maka aku berjanji bahwa pada suatu saat akan datang saatnya, kalian menemukan hari-hari yang gemilang. Aku tidak berhenti sampai di sini meskipun aku juga tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Orang itu tidak menyahut. Ia memang memerlukan perubahan. Tetapi ia tidak ingin terlibat dalam kehancuran sekali lagi. Pertempuran itu adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Orang-orang Mahidit telah kehilangan pemimpin mereka. Sedang orang-orang dari padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang, rasa-rasanya telah menjadi berputus asa dan tidak berpengharapan lagi. Untunglah bahwa kawan-kawan kami yang tertangkap tidak diperlakukan dengan buruk, berkata orang itu di dalam hatinya. Bahkan beberapa di antara mereka telah dilepaskan. Orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran itu pun tidak diambil tindakan yang keras dan menyeluruh. Namun orang itu tidak mengucapkannya di hadapan Empu Baladatu agar tidak menimbulkan kesan yang lain. Bagaimanapun juga orang itu masih merasa segan terhadap Empu Baladatu yang memang memiliki ilmu yang tinggi. Ia tidak boleh dikecewakan, berkata orang itu. Agar ia tidak mengambil tindakan sendiri dan langsung terhadap orang-orang di padepokan. Karena itulah, maka orang itu pun selalu memberikan gambaran yang dapat menumbuhkan harapan bagi Empu Baladatu. Namun yang dikatakan oleh Empu Baladatu itu pun kadang-kadang dapat menyentuh hati orang Serigala Putih itu dan menumbuhkan harapan pula baginya. Empu, berkata orang itu kemudian. Apakah Empu akan singgah ke padepokan? Tidak. Aku tidak akan singgah di padepokan. Tetapi jangan menganggap bahwa aku telah meninggalkan kewajibanku. Aku akan selalu mengawasi kalian dan perkembangan kalian. Pada suatu saat akan datang kesempatan yang baik yang kita tunggu dengan sabar. Lakukanlah semua perintah prajurit Singasari untuk sementara agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan pembatasan yang lebih keras. Baik Empu, berkata orang itu. Kami akan menunggu perkembangan keadaan. Kami berharap bahwa Empu tidak akan terlalu lama menentukan sikap. Aku akan menghubungi orang-orang Macan Kumbang dan kemudian orang-orang Mahidit semuanya harus dimulai dari permulaan lagi tetapi betapapun berat, aku tidak akan berhenti. Apalagi kita semuanya sudah dibebani dendam yang tidak akan dapat kita hapuskan dari dinding hati kita. Kematian Sanak Kadang dan kawan-kawan terdekat. Orang padepokan itu mengangguk-angguk. Tetapi dendam itu tidak lagi mampu membakar hatinya yang bagikan sudah padam.
Meskipun demikian ia tidak boleh melakukan kebodohan di hadapan Empu Baladatu yang benar-benar masih dibakar oleh dendam dan kebencian itu. Kembalilah, berkata Empu Baladatu. Dan berhati-hatilah menghadapi perkembangan keadaan. Mudah-mudahan aku akan segera kembali. Orang dari padepokan Serigala Putih itu mengangguk-angguk. Sejenak ia memandang Empu Baladatu, kemudian pengawalnya yang berwajah mengerikan. Aku tidak akan terlalu lama, berkata Empu Baladatu kemudian. Para cantrik dari padepokan Empu Sanggadaru telah datang kemari. Apakah aku dapat mengabarkan kedatangan Empu kepada kawan-kawanku? Bertanya orang itu. Tetapi hati-hatilah. Jangan menjerat lidahmu sendiri di hadapan prajurit-prajurit Singasari. Orang itu pun kemudian minta diri kepada Empu Baladatu dan kembali ke padepokan. Di sepanjang langkahnya, ia selalu dibebani keraguan-raguan tentang kemungkinan yang dapat mereka lakukan dalam bayangan kekuasaan Empu Baladatu. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, orang-orang dari padepokan Serigala Putih ternyata telah mendapat pengalaman baru. Bukan saja pengalaman jasmani, tetapi juga jiwani. Ternyata mereka tidak dihadapkan pada dendam yang membakar para prajurit Singasari dan para cantrik di padepokan Empu Sanggadaru. Mereka tidak mengalami pembalasan dendam tanpa ampun. Meskipun ada juga prajurit Singasari yang menjadi korban, juga para cantrik dari padepokan Empu Sanggadaru, namun mereka membiarkan orang-orang dari padepokan Serigala Putih yang tersisa masih tetap hidup. Bahkan mereka telah melepaskan beberapa orang tawanan dan tidak menangkapi mereka yang berhasil melarikan diri dari medan pertempuran, kecuali 1-2 orang yang mempunyai peranan terpenting dalam padepokannya. Pilihan yang sangat sulit, berkata orang itu. Rasa-rasanya sudah terlampau berat untuk mulai lagi memilih jalan kehidupan seperti yang pernah mereka tempuh bersama Empu Baladatu. Dalam keadaan yang paling sulit, ternyata Empu Baladatu tidak mampu melindungi mereka, dan bahkan ia sendiri hampir binasa. Untunglah bahwa ia jatuh ke tangan saudara laki-lakinya. Meskipun saudaranya itulah yang telah dikhianatinya. Sehingga ia masih berkesempatan untuk hidup, dan bahkan membunuh orang yang mendapat tugas untuk mengawasinya, sehingga Empu Baladatu sempat melarikan diri. Tetapi untuk menolak tawaran Empu Baladatu pun akibatnya akan dapat menyulitkan isi padepokannya. Jangankan padepokan Serigala Putih. Sedangkan padepokan kakaknya sendiri, jika tidak sejalan dengan langkahnya, Empu Baladatu tidak segan-segan untuk memusnahkannya. Aku harus membicarakan masak-masak dengan orang-orang terpenting di padepokanku. Kehadirannya, benar-benar merupakan mimpi yang buruk bagi padepokan Serigala Putih yang mencoba untuk menenangkan dirinya. Orang itu pun kemudian mempercepat langkahnya. Seolah-olah ia tidak sabar lagi untuk menyampaikan berita kehadiran Empu Baladatu itu kepada kawan-kawannya. Sementara itu Empu Baladatu masih berada di balik gerumbul bersama seorang pengawalnya. Sejenak mereka mengawasi orang padepokan Serigala Putih itu. Namun sulitlah bagi Empu Baladatu untuk mendapatkan kesan daripadanya. Apakah orang itu akan bersedia menyampaikannya kepada kawan-kawannya? Bertanya Empu Baladatu kepada pengawalnya. Ia tidak akan dapat mengelak. Tetapi entahlah, apakah keputusan yang akan diambil oleh orang-orang padepokan Serigala Putih. Mereka bukan lagi serigala yang buas. Tetapi agaknya mereka tidak lebih dari anjing peliharaan yang sudah tidak bergigi lagi, sahut pengawalnya. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi aku masih mengharap bahwa mereka akan dapat dibangunkan lagi. Tetapi dapat juga membahayakan perjalanan Empu Baladatu. Mereka dapat berkhianat dan melaporkan kepada prajurit Singasari bahwa Empu ada di sini. Sebentar lagi kita akan pergi. Bukan itu soalnya. Tetapi daerah ini dan daerah yang mungkin akan Empu datangi, akan mendapat pengawasan yang ketat. Jika selama ini perjalanan Empu terlepas dari pengawasan para petugas dari Singasari, maka jika orang itu berkhianat, maka mungkin sekali orang-orang Singasari akan membuat jaring-jaring yang dapat membahayakan perjalanan Empu. Tetapi Empu Baladatu tersenyum. Katanya, mereka tidak akan berani berbuat demikian. Maksudku, orang-orang Serigala Putih. Untuk sementara mereka akan tetap diam dan menunggu perkembangan keadaan. Jika akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan aku, maka keputusan itu akan diambil dalam waktu yang lama. Pengawalnya termenung sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah.
Aku akan singgah juga di padepokan Macan Kumbang, berkata Empu Baladatu. Tetapi apakah itu tidak berarti memperluas berita kedatangan Empu di daerah ini? Tentu orang-orang Macan Kumbang juga berada di bawah pengawasan prajurit-prajurit Singasari. Tetapi aku ingin memperingatkan kepada mereka, bahwa mereka akan selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaanku. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan dapat melepaskan diri sama sekali. Seperti yang aku katakan, ada dua akibat yang berlawanan dapat timbul. Sekali lagi Empu Baladatu tertawa. Katanya, aku masih akan dapat menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang tersisa. Pengawasan prajurit Singasari ternyata tidak begitu ketat atas mereka. Sebelum mereka menyatakan kehadiran Empu Baladatu, Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya, apakah maksudmu? Sebelum mereka menyatakan bahwa Empu Baladatu telah datang ke padepokan mereka, maka prajurit-prajurit Singasari tidak akan mengawasi mereka dengan ketat. Tetapi jika laporan tentang kedatangan Empu sudah mereka dengar, tentu mereka akan mengambil sikap lain. Empu Baladatu masih saja tertawa. Katanya, untuk 1-2 hari. Mungkin 1-2 bulan mereka akan mengambil sikap dan pengawasan yang lebih ketat. Tetapi sesudah itu, mereka akan melupakannya, dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Nah, aku akan menunggu kesempatan serupa itu. Pengawalnya termenung sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk pula sambil berkata, setiap kali Empu datang dan dilaporkan, maka mereka akan mempersiapkan diri untuk 1 atau 2 pekan. Seterusnya mereka lengah lagi. Dan Empu akan datang lagi menjenguk padepokan ini. Empu Baladatu tertawa semakin keras, dan pengawalnya pun ikut tertawa pula. Marilah kita tinggalkan padepokan ini. Kita akan meneruskan perjalanan. Mungkin di padepokan ini akan segera terjadi kesibukan pengawasan prajurit-prajurit Singasari setelah mereka mendengar aku datang. Tetapi aku akan kembali setelah mereka menjadi jemu dan membiarkan padepokan ini di luar pengawasan mereka. Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka masih berpaling memandang ke arah orang padepokan Serigala Putih menghilang. Namun sejenak kemudian, Empu Baladatu dan beberapa orang pengawalnya telah berderap meneruskan perjalanan. Mereka ingin sampai ke padepokan Macan Kumbang, sebelum berita kedatangannya di padepokan Serigala Putih telah menarik perhatian para prajurit Singasari. Dalam pada itu, orang padepokan Serigala Putih yang telah bertemu dengan Empu Baladatu itu pun menjadi bingung. Ia tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukan. Karena itulah maka ia telah mengambil keputusan untuk menyampaikan berita kehadiran Empu Baladatu itu kepada orang-orang yang dianggap paling berpengaruh di padepokannya sepeninggal para pemimpin mereka, termasuk orang-orang yang ditempatkan oleh Empu Baladatu di padepokan itu. Beberapa orang pun kemudian telah berkumpul sesaat setelah orang yang bertemu dengan Empu Baladatu itu berada kembali di padepokannya. Dengan cermat ia menceritakan apa yang telah dialaminya. Pertemuan dengan orang yang sama sekali tidak diharapkan lagi datang ke padepokannya. Jadi Empu Baladatu masih berniat untuk meneruskan perjuangannya, bertanya salah seorang dari orang-orang di padepokan Serigala Putih itu. Ya, jawab kawannya yang bertemu langsung dengan Empu Baladatu. Nampaknya ia sudah siap untuk berjuang dalam waktu yang tidak terbatas. Kawan-kawannya yang lain menjadi termangu-mangu. Nah, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Kita memang sudah terperosok ke dalam kesulitan. Jika menolak kerja sama dengan Empu Baladatu, maka kita akan mengalami kesulitan pula. Empu Baladatu dapat berbuat apa saja yang dikehendaki tanpa belas kasihan. Jangankan kita, yang baginya adalah orang lain atau bahkan orang-orang yang tidak berarti kecuali dijadikan umpan dalam peperangan seperti yang pernah terjadi. Sedangkan saudara kandungnya pun akan mengalami nasib yang sangat buruk jika Empu Baladatu tidak salah hitung atas kekuatan padepokan itu. Kita memang tidak dapat tergesa-gesa mengambil keputusan. Kita mempunyai waktu untuk berpikir, berkata salah seorang dari mereka. Kemudian katanya selanjutnya. Bukankah Empu Baladatu masih akan pergi ke padepokan Macan Kumbang dan barangkali juga ke Mahibit? Ya. Orang yang tertua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, benar-benar suatu jalan simpang yang sulit. Kita yang sudah terlanjur terperosok ke dalam kejahatan ini, agaknya sudah sulit untuk bangkit kembali. Tetapi kita harus mencoba meskipun dengan kemungkinan yang buruk sekalipun.
Kita sudah jemu hidup dalam ketidakpastian seperti yang pernah kita alami di saat-saat yang lampau. Justru setelah kita mulai mencari jalan ketenangan, Empu Baladatu telah datang lagi dengan rencananya yang gila. Kita harus mulai lagi dengan korban darah. Sebenarnya kita sudah jemu dengan tingkah laku kita sendiri di masa lampau setelah kita mengalami kehancuran mutlak itu. Aku tidak mau lagi, sahut yang lain, tetapi salah seorang dari mereka berkata. Tetapi kita masih harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Kita dihadapkan kepada pilihan yang paling sulit. Sejenak orang-orang itu pun terdiam. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, apakah tidak sebaiknya kita menyampaikannya kepada prajurit Singasari atau kepada Empu Sanggadaru bahwa Empu Baladatu telah datang lagi ke padepokan ini? Orang-orang itu pun terdiam pula. Agaknya mereka memang sedang mempertimbangkan jalan manakah yang paling baik yang dapat mereka pilih. Tetapi agaknya kita masih harus berpikir amat panjang, desis seseorang, dan berpikir sangat panjang itulah yang memang diharapkan oleh Empu Baladatu. Bahkan Empu Baladatu yakin bahwa orang-orang dari padepokan Serigala Putih itu memang akan berpikir sangat panjang, sehingga memberi kesempatan kepadanya untuk mengunjungi padepokan Macan Kumbang. Jika orang-orang Serigala Putih mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan menyampaikan kehadiran Empu Baladatu kepada prajurit-prajurit Singasari, maka kami tentu akan terjebak di padepokan Macan Kumbang, berkata salah seorang pengawalnya kepada diri sendiri. Tetapi ia tidak berani mengatakannya kepada Empu Baladatu yang nampaknya yakin bahwa orang-orang Serigala Putih memang tidak mempunyai keberanian berbuat demikian. Dan ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Empu Baladatu, maka keputusan terakhir dari orang-orang padepokan Serigala Putih adalah berpikir 10 kali lagi, sehingga memberikan banyak waktu kepada Empu Baladatu. Ternyata kehadiran Empu Baladatu di padepokan Macan Kumbang juga menumbuhkan persoalan yang sama dengan kehadirannya di padepokan Serigala Putih. Orang-orang Macan Kumbang yang seolah-olah tidak mempunyai kekuatan lagi itu pun sebenarnya merasa lebih senang untuk tidak berbuat apa-apa lagi yang dapat menghadapkan mereka kepada tindakan prajurit-prajurit Singasari. Tetapi seperti juga orang-orang Serigala Putih, maka mereka pun dibayangi oleh kecemasan, bahwa Empu Baladatu akan melakukan kekerasan pula terhadap mereka pada saat-saat mereka tidak terlindung oleh kekuatan prajurit Singasari. Prajurit-prajurit itu tentu akan mendengarkan pengaduan kita, berkata salah seorang dari padepokan Macan Kumbang sepeninggal Empu Baladatu, tetapi kita tidak dapat mengharap perlindungan mereka untuk waktu yang lama. Mereka memang akan bersedia menempatkan sepasukan prajurit di padepokan ini. Tetapi betapa hari. Sementara mereka meninggalkan kita, maka Empu Baladatu mulai bertindak dengan kekerasan yang kasar dan buas. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun menjadi bingung seperti orang-orang di padepokan Serigala Putih, sehingga dengan demikian maka mereka pun memerlukan waktu yang panjang untuk memikirkannya. Kita akan sampai ke Mahibit dengan aman, berkata Empu Baladatu di perjalanan. Orang-orang padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang tidak akan dapat mengambil sikap dengan segera. Pengawalnya hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka selalu berharap agar demikian yang sebenarnya terjadi. Dalam pada itu, Empu Baladatu telah berada dalam perjalanan menuju ke Mahibit. Ia sudah mempertimbangkan cara yang paling baik untuk menemukan tempat Linggapati meskipun masih belum meyakinkan. Seperti yang diduganya, maka Empu Baladatu tidak dapat menemukan Linggapati di dalam padepokannya yang telah kosong. Agaknya Linggapati lebih senang berada di tempat yang tidak mudah diketahui oleh orang-orang yang tidak dikehendaki. Empu, berkata pengawal Empu Baladatu. Tentu di Mahibit masih berkeliaran 1-2 orang petugas sandi dari Singasari. Kita harus menemukan Linggapati dengan cara yang tersendiri. Empu Baladatu menyadari bahwa menemukan Linggapati bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun ia sudah mengenalnya dan pernah mendapat beberapa petunjuk tentang padepokannya, namun dalam keadaan yang khusus itu, maka tempat Linggapati tentu menjadi sangat sulit untuk diketemukan. Karena itu, maka Empu Baladatu lebih dahulu harus menemukan tempat tinggal. Dengan membujuk dan memberikan uang imbalan dan bahkan mengancam, akhirnya ada juga orang yang bersedia menerima kehadirannya. Dari tempatnya itulah, Empu Baladatu merencanakan cara untuk menemukan Linggapati. Yang pertama-tama dilakukannya adalah cara yang pernah dilakukan oleh seorang kepercayaannya. Di tempat yang sama Empu Baladatu duduk seperti seorang pengemis.
Ia mengharap bahwa di simpang jalan itu, ia akan mendapat perhatian jika Linggapati kebetulan lewat dalam penyamaran yang manapun juga. Tetapi lewat 1-2 hari, tidak seorang pun yang menghiraukannya selain orang-orang yang menaruh belas kasihan. 1-2 orang memang melemparkan keping-keping uang atau bahkan makanan kepadanya. Tetapi tidak seorang pun yang dikenalnya sebagai Linggapati, gila. Apakah Linggapati tidak pernah melalui jalan ini dan memperhatikan seorang pengemis seperti yang pernah dilihatnya beberapa waktu yang lalu, desis Empu Baladatu. Ia percaya, jika Linggapati melihatnya, ia tentu akan teringat bahwa di tempat itu pernah duduk seorang pengemis yang menarik perhatiannya dan pernah berhubungan langsung dengannya. Agaknya Linggadadilah yang selalu berkeliaran di sepanjang jalan, desis Empu Baladatu di dalam hatinya. Sepeninggal Linggadadi tidak ada lagi orang yang akan memberitahukan kepada Linggapati akan kehadiranku di sini. Bahkan mungkin petugas Sandi Singasari telah mencurigai aku lebih dahulu, sebelum aku dapat berhubungan dengan Linggapati. Namun demikian, untuk beberapa hari lagi, Empu Baladatu berniat untuk tetap berada di tempat itu. Ia masih mengharap bahwa Linggapati akan melihat dan menaruh perhatian kepadanya meskipun ia pun berada dalam penyamaran. Setelah 2-3 hari Empu Baladatu berada di tempatnya, ia mulai menjadi jemu. Meskipun kadang-kadang ada juga 1-2 orang yang melemparkan sekeping uang. Namun yang diharapkannya adalah kehadiran Linggapati. Di hari berikutnya, Empu Baladatu sudah mulai ragu-ragu dengan usahanya. Para pengawalnya, yang mengamatinya dari kejauhan pun sudah menjadi jemu. Meskipun mereka sempal bergantian dan berjalan-jalan menyusuri jalan yang agak panjang, tetapi mereka ternyata hampir tidak tahan lagi melakukan tugasnya. Namun di hari yang menjemukan itu, ternyata yang ditunggu Empu Baladatu itu pun datang. Seorang laki-laki dalam pakaian sederhana seperti kebanyakan petani di padukuhan. Berjalan mendekatinya. Beberapa langkah dari Empu Baladatu yang duduk di simpang jalan sebagai seorang pengemis, orang itu berhenti. Sejenak ia memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Namun agaknya tidak seorang pun yang menghiraukannya. Perlahan-lahan ia pun mendekati pengemis di simpang jalan itu. Sambil berhenti beberapa tapak ia berdesis. Selamat datang di Mahibit Empu Baladatu. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Sekilas ia memandang orang itu. Namun sambil tersenyum ia pun menjawab. Selamat bertemu Ki Linggapati. Aku sudah jemu menunggu. Aku kira kau tidak mau keluar lagi dari sarangmu. Sepeninggal Linggadadi, maka tidak ada lagi orang yang menghiraukan orang lain di daerah Mahibit ini. Sudah 2 hari aku melihat Empu di sini. Tetapi aku sedang meyakinkan, apakah yang aku lihat benar-benar Empu Baladatu yang perkasa itu. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, terima kasih atas pujian itu. Tetapi sebenarnya lah aku ingin bertemu dengan Ki Linggapati. Linggapati berdiri bersandar sebatang pohon. Tanpa memandang kepada pengemis yang duduk di dekatnya ia berkata, Empu, apakah kau masih akan menuntut agar aku menyediakan orang-orangku lagi untuk diumpankan ke mulut harimau itu? Ternyata adikku, kepercayaanku yang terbaik telah terbunuh. Dan sekarang kau datang lagi kepadaku. Ada yang ingin aku bicarakan. Empu, jika aku berkata dengan jujur, maka rasa-rasanya aku ingin melepaskan sakit hatiku kepadamu pula. Kaulah sumber dari kehancuran itu. Jika kau mempunyai perhitungan yang cukup, tidak usah terlalu baik, maka tidak akan terjadi bencana yang menimpa orang-orangku seperti yang telah terjadi. Kedatanganku adalah untuk menjelaskan persoalannya, berkata Empu Baladatu. Kau ingin ke padepokanku? Ingat yang mengembun di kening. Kau telah berpindah tempat lagi. Jika kau tidak berkeberatan, aku bersedia singgah ke padepokanmu yang terbaru. Linggapati menyilangkan tangannya di dadanya. Ia masih berdiri bersandar sebatang pohon sambil menatap orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Sebenarnya aku juga tidak berkeberatan membawamu ke padepokanku. Aku sama sekali tidak mencemaskan bahwa kau pada suatu saat akan berkhianat, karena pengkhianatanmu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Linggapati berhenti sejenak lalu. Tetapi yang aku cemaskan adalah justru kebodohanmu. Dengan demikian maka letak padepokanku yang baru tentu tercium oleh prajurit Singasari. Linggapati, potong Empu Baladatu. Kau sudah cukup menghinaku.
Aku masih akan menahan diri dan bersedia menjelaskan persoalannya jika kau mau melihat ke masa depan yang lebih baik daripada menyesali masa lampau yang tidak akan dapat diulangi. Aku pun menyesal bahwa semua itu telah terjadi. Mungkin memang karena kebodohanku. Bahkan aku pun telah terluka dan hampir saja aku mati oleh kakakku sendiri. Untunglah bahwa aku dapat melarikan diri dengan membunuh penjagaku. Itu pun merupakan teka-teki bagiku. Bagaimana mungkin kau dapat melarikan diri dari padepokan Empu Sanggadaru? Aku mengerti pikiranmu. Kau menyangka bahwa aku memang dilepaskan dengan janji untuk memberitahukan rahasiamu. Linggapati tersenyum meskipun ia masih tetap tidak berpaling, itu memang hakmu, berkata Empu Baladatu. Tetapi aku masih tetap ingin memberikan penjelasan dan barangkali kerja sama bagi masa depan, selagi kau tidak berputus asa karena kematian adikmu itu. Linggapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apalagi yang akan kau katakan kepadaku Empu? Maaf, bahwa aku tidak dapat membawamu ke padepokanku. Jika bukan kau yang bodoh, maka pengawalmu itulah yang akan membuka rahasiaku. Kau tahu bahwa aku bersama pengawalku di sini? Mereka memang terlalu bodoh. Lihatlah, bagaimana mereka mondar-mandir mengawasi aku yang berdiri di sini? Suruhlah mereka agak mengekang diri sedikit. Kau pun harus tahu bahwa di Mahibit sekarang berkeliaran petugas-petugas sandi dari Singasari. Empu Baladatu menarik nafas. Katanya, aku mengerti. Bukan saja di Mahibit tetapi juga di sekitar padepokanku. Di sekitar padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Buat apa prajurit-prajurit sandi Singasari mengawasi padepokan-padepokan yang sudah musnah itu? Sekedar dibayangi oleh ketakutan. Nah, kau tahu betapa kecutnya hati prajurit Singasari terhadap perjuangan kita. Linggapati tertawa. Katanya, kau berusaha menghibur dirimu sendiri dengan kebanggaan-kebanggaan yang kosong itu. Tetapi baiklah. Tetapi aku bukan pemimpi. Kau pun harus belajar dari pengalaman, bahwa mimpimu telah menimbulkan kenangan yang buruk. Sangat buruk. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya Linggapati yang masih saja berdiri tanpa memandangnya terasa dada Empu Baladatu mulai bergejolak. Tetapi ia masih tetap menahan diri dan mencoba mencari jalan keluar dari keadaan itu. Linggapati, katanya kemudian. Mungkin ada kekecewaan di hati kita masing-masing. Kau kehilangan adikmu dan barangkali beberapa orang-orangmu. Tetapi aku pun telah kehilangan banyak sekali. Bahkan hampir saja diriku sendiri. Karena itu, apakah kita tidak dapat melihat ke masa depan yang lebih baik dari pengalaman kita yang pahit itu? Linggapati termenung sejenak. Dipandanginya seorang yang duduk di kejauhan. Seorang lagi berjalan hilir mudik. Tentu lebih dari 2 orang, desisnya. Apa? Bertanya Empu Baladatu, pengawalmu. Empu Baladatu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Kita akan berbicara, berkata Linggapati kemudian. Tetapi tidak di padepokanku. Kita akan pergi ke ujung kota ini. Kita akan duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Terserah kepadamu apakah pengawalmu akan mengawasimu atau tidak. Tetapi sudah tentu, kau tidak dalam pakaian, pengemis seperti itu. Aku tidak dikenal dalam pakaian ini. Tetapi jika kita berbicara terlalu lama, maka kita akan dicurigai. Justru karena kau seorang pengemis. Jadi, aku tunggu kau di jalur jalan ini. Di luar gerbang kota. Empu Baladatu masih akan bertanya. Tetapi Linggapati telah melangkah pergi perlahan-lahan. Sejenak Empu Baladatu memandangi langkahnya seolah-olah tidak mempunyai kepentingan apapun juga menyilang jalan dan semakin lama menjadi semakin jauh. Empu Baladatu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia ingin bertemu dengan Linggapati. Karena itulah maka ia pun kemudian meninggalkan tempatnya dengan tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Empu Baladatu kemudian kembali ke pondoknya. Ia berganti pakaian seperti pakaian orang kebanyakan. Kemudian seperti yang dijanjikannya, ia pun dengan hati-hati telah pergi ke gerbang kota. Ternyata di luar gerbang ia melihat sebatang pohon tumbuh di tepi jalan agak menjorok masuk ke dalam daerah persawahan di antara sebatang parit yang mengalirkan air yang bening. Ketika ia mendekati pohon itu, ia melihat seseorang duduk di atas sebuah pematang seakan-akan sedang berteduh dari terik matahari yang membakar kulit. Empu Baladatu termangu-mangu sejenak.
Ia tahu benar bahwa orang itu adalah Linggapati. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Dengan sengaja ia tidak memerintahkan pengawalnya untuk mengawasinya agar tidak menimbulkan salah paham. Kemarilah, duduklah, Linggapati itu mempersilahkan. Pakecutnya hati prajurit Singasari terhadap perjuangan kita. Keduanya pun kemudian duduk di bawah bayangan rimbunnya dedaunan, sehingga tidak seorang pun yang akan mencurigai mereka, karena orang-orang yang melihatnya tentu mengira bahwa keduanya memang sedang berteduh. Bukankah kau akan menceritakan peristiwa yang pahit itu dan memberikan alasan-alasan yang dapat diterima tentang kegagalanmu? Bertanya Linggapati. Tidak. Aku justru berpikir lain. Agaknya hal itu tidak akan banyak menarik perhatianmu. Aku dapat membaca tanggapanmu. Kau tidak akan mempercayainya dengan sungguh-sungguh, karena kau menganggap bahwa aku hanyalah akan sekedar memperbaiki kesalahanku, minta maaf dan minta perlindunganmu. Linggapati mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum. Katanya, kau cukup sombong. Tetapi aku senang melihat sikapmu. Ternyata kau adalah seorang laki-laki yang punya harga diri dan kesanggupan untuk berbuat. Pujianmu meragukan. Tetapi baiklah. Aku mengucapkan terima kasih. Ia berhenti sejenak, lalu. Aku hanya akan sekedar memberitahukan kepadamu bahwa satu hal yang tidak kita perhitungkan saat itu adalah bahwa di padepokan Kakang Sanggadaru terdapat sekelompok prajurit yang menyamar sebagai cantrik di padepokan itu. Agaknya Kakang Sanggadaru mencurigai aku dan minta perlindungan. Apalagi di padepokan itu tinggal 3 orang kakak beradik anak Mahendra. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan yang paling berbahaya dan ternyata telah membunuh adikmu adalah Mahisa Bungalan yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam. Linggapati mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mendengar semuanya. Dan kau hampir dibunuh oleh kakakmu. Tetapi bahwa kau sempat lari itu agaknya telah menumbuhkan berbagai pertanyaan padaku. Sudahlah aku katakan. Aku membunuh penjagaku. Yang dapat diterima tentang kegagalanmu, bertanya Linggapati. Linggapati termenung sejenak, seolah-olah ia sedang mencernakan kata-kata Empu Baladatu. Tetapi terserah kepadamu, apakah penilaianmu terhadap pemberitahuanku itu? Apakah kau percaya atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak berarti, aku tidak peduli. Yang penting bagiku, bagaimanakah sikapmu selanjutnya? Apakah kau masih akan melanjutkan perjuanganmu, atau kau akan berhenti sampai pada kegagalan pertama? Linggapati tidak segera menjawab. Tetapi ia mencoba merenungkan pertanyaan itu. Sejenak kemudian terdiam. Masing-masing tenggelam dalam angan-angannya. Mereka mulai membayangkan, apakah yang pernah terjadi, yang kini sedang berlangsung dan masa yang mendatang. Linggapati tiba-tiba saja berdesah. Katanya, aku sudah kehilangan adikku. Kau dapat menduga, apakah yang sekarang berkecamuk di dalam hariku? Aku mengerti. Tetapi aku tidak mengerti apakah kau masih mempunyai gairah perjuangan selanjutnya. Kematian adikmu akan mencambukmu untuk berbuat lebih banyak, atau akan mematahkan hatimu sama sekali. Kau sudah cukup menjengkelkan, potong Linggapati. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Tetapi justru karena aku tidak dapat berbuat apa-apa itulah maka aku merasa seakan-akan dadaku akan retak. Karena itu, aku harap kau tidak lagi menyinggung tentang kematian adikku dan rencanaku seterusnya. Apakah aku sudah patah, atau aku masih akan berjuang terus, itu adalah persoalanku sendiri. Tetapi jika yang kau maksud menemui aku sekarang untuk memberikan alasan-alasan kegagalanmu untuk mengurangi kesalahanmu, aku sudah mendengarnya dan aku akan mencoba mengerti. Kata-katamu pun menyakiti hatiku. Kaulah yang mula-mula menusuk telingaku dengan kata-kata kasar. Empu Baladatu berhenti sejenak, lalu, tetapi baiklah. Marilah kita lupakan. Mungkin kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan baik. Linggapati menarik nafas dalam-dalam. Matanya memandang kejauhan. Tetapi ia tidak segera menjawab. Empu Baladatu tidak mendesaknya. Ia pun memandang kilatan cahaya matahari yang jatuh di atas riak air yang mengalir di parit kecil di sebelah tempat mereka duduk. Apakah kita masih dapat berbicara? Bertanya Linggapati. Kenapa tidak? Baiklah. Apakah yang akan kita bicarakan? Masa depan. Linggapati termenung sejenak.
Lalu, apakah kau bermaksud menyatukan kekuatan di antara kita seperti yang pernah kita lakukan dan gagal mutlak itu? Ya. Tetapi sudah tentu dengan pertimbangan yang lebih baik, sehingga kegagalan itu tidak akan tertulang lagi. Keadaan di luar perhitungan harus kita pertimbangkan semasak-masaknya dan tidak tergesa-gesa. Linggapati memandang Empu Baladatu sejenak. Katanya, nampaknya meyakinkan sekali. Bersambung ke bab 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.